Oke teman-teman, balik lagi di channel cerita saham. Jadi di video kali ini gue mau bikin video yang segmen cerita trading. Anyway, gue udah lama banget nggak bikin video yang cerita trading karena memang di portofolio gue sekarang lagi banyak hold saham-saham yang tradingnya gue lagi pakai tipe yang trend following nih, karena IHSG-nya pun secara trend udah terkonfirm lagi uptrend sekarang, dan secara money flow-nya juga bandar-bandar lagi banyak akumulasi di saham-saham ya. Jadi banyak saham-saham juga yang lagi uptrend. Jadi memang di portofolio gue kebetulan lagi banyak yang trend following nih. Jadi belum bisa gue share lagi cerita trading. Nah, cuman yang kali ini kemarin gue sempet swing trading juga di Elsa. Jadi ini gue mau sharing nih tentang trading gue di Elsa ya. Nah, ini gue udah bikin step-stepnya 1, 2, 3, 4. Gue jelasin satu-satu. Yang pertama itu tentukan trend. Jadi kalau misalkan kita lihat di hari-hari sebelumnya ya, dari 2021 awal sampai kira-kira Agustus pertengahan, ini saham Elsa tuh lagi downtrend, bergerak lagi downtrend. Nah, saat kita mau masuk untuk trading suatu saham, sebaiknya di saham yang lagi uptrend, karena akan memudahkan kita untuk mendapatkan profit di saham yang lagi uptrend itu, yang bergerak lagi ke atas. Jadi di saat saham Elsa ini bergerak downtrend, gue kemarin menunggu konfirmasi dia berbalik arah atau reversal dari trennya. Dan sinyal pertama itu gue dapatkan di 2 September, di mana dia membentuk higher high yang lebih tinggi dari high yang sebelumnya ya, dari puncak sebelumnya. Jadi dia membentuk puncak yang lebih tinggi dari puncak-puncak sebelumnya. Plus juga ditambah dengan volume yang masuk di 2 September ini cukup tinggi gitu. Jadi ini screener pertama gua, di mana saham Elsa ini ada kemungkinan untuk berbalik arah. Jadi hari-hari selanjutnya adalah gua memastikan bahwa dia lebih tinggi ya, pergerakan harga sahamnya tuh di atas garis yang biru gitu, garis yang biru yang gue bikin ini. Nah, ternyata di hari-hari setelahnya itu harga sahamnya sideways, dan dia bergerak juga ke arah di bawah garis biru ya, closing di bawah garis biru. Jadi di sini menurut gue belum aman trennya, karena belum terkonfirm akan melanjutkan kenaikannya. Jadi gue memastikan dulu pergerakan harga sahamnya benar-benar di atas garis biru ini ya, di atas high yang sebelumnya. Garis biru ini gue dapat dari mana? Gue bikin dari high yang sebelumnya nih, yang terbentuk di 6 Juli dan 7 Juli ini. Jadi di tanggal 27 September akhirnya big volume masuk lagi, dan dia bergerak breakout ke atas yang resistance yang sebelumnya, yang garis biru ini. Dia bergerak dan closing di 304. Nah, di sini gue bikin kotak biru ini. Kotak biru ini tuh demand areanya dapat dari mana? Itu gue dapat dari historical tentunya. Jadi di kotak biru ini adalah area di mana ada terjadinya rejection ya, baik rejection dari supportnya maupun rejection dari resistance-nya gitu. Jadi gue dapat dari demand area dari tanggal Mei, bulan Mei. Jadi gue bikin demand area-nya di situ, dan ternyata di kotak biru ini dia harganya bergerak di antara 310 dan 296. Jadi udah terkonfirm dia breakout dari atas garis biru ini dan udah masuk ke demand area-nya. Jadi di sini bisa jadi area entry untuk gua gitu. Nah, di sini gua memutuskan untuk entry di 300. Jadi gue memutuskan untuk entry di 300, dan selanjutnya adalah jika kita sudah mengetahui entry area kita dan estimasi kira-kira kita mau entry di berapa, kita tentukan nih risk reward and ratio-nya. Pastiin di mana rewardnya itu lebih tinggi dari risikonya. Kalau misalkan gua biasanya seminimal-minimalnya itu 1:3. Rewardnya harus lebih tinggi 3 kali lipat daripada risikonya gitu. Nah, di sini misalkan kita masuk di 300 seperti yang tadi udah gue ceritakan,
untuk risikonya itu gue batasi di kotak demand area ini, dimana risikonya 296 ya, jadi berkurang 4 poin harganya. Secara persentase itu berkurang 1,64%. Lalu rewardnya itu gue targetkan di resistance di atasnya gitu. Resistance di atasnya ini di harga 330. Dapatnya dari mana? Tentu dari historical juga. Untuk membuat support dan resistance-nya, teman-teman bisa inilah, nanti gue munculin ya nih di kanan atas. Teman-teman bisa lihat tuh di video-video gue yang sebelumnya itu gimana cara gue buat support dan resistance-nya gitu. Jadi target profitnya itu di 300 ya, di resistance atasnya. Dari 300 ke 330 itu kenaikannya 30 poin ya, sekitar 10%. Jadi risk to reward ratio-nya itu sekitar 1:6 ya. Jadi 10% banding 1,64%. Kalau misalkan dibandingin itu sekitar 1:6. Jadi kemungkinan rewardnya itu 6 kali lipat dari risikonya. Secara risk reward itu sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan harapan kita, dimana tadi gue bilang kalau gue pribadi gue mensyaratkan seminimal-minimalnya rewardnya itu 3 kali lipat dari risikonya. Jadi dengan 1:6 ini itu udah memenuhi, jadi gue bisa masuk ke langkah selanjutnya nih. Langkah selanjutnya apa? Yaitu kita menentukan trading plan kita. Nah, kalau misalkan tadi gue rencanakan buy-nya di 300 di dalam kotak demand area ya, dan TP-nya itu di 330 sesuai dengan resistance di atasnya, dan stop loss-nya itu jika harganya bergerak ke bawah 296 gitu. 296 itu dari batas bawah demand area ini gitu. Nah, jadi trading plan gue seperti ini, dan selanjutnya adalah tinggal mengeksekusi trading plan-nya. Jadi kemarin itu gue akhirnya buy 300 itu di tanggal 29 September ya di sini, dan gue berhasil menjual saham Elsa ini di 330 sesuai trading plan gue itu di tanggal 6 Oktober. Untuk biar lebih komprehensif, gue tampilkan juga trade confirmation gue, di mana gue beli di 300 tanggal 29 September, lalu gue jual di 330 di tanggal 6 Oktober ya. Jadi dari trading gue kali ini gue dapet profit sekitar 10%, ya netnya 9%-an lah gitu. Jadi yang penting di tahap keempat ya, setelah kita tentukan trading plan itu, mengeksekusi trading plan-nya gitu, harus benar-benar kita istilahnya disiplin dengan trading plan kita gitu. Jadi buy-nya sesuai dengan plan kita, dan jualnya juga sesuai dengan trading plan kita gitu. Dan kalau harganya misalkan turun dari 296, kita harus langsung nge-cut loss gitu ya, sesuai dengan trading plan. Jadi di eksekusi trading plan ini kita benar-benar harus disiplin dengan trading plan kita. Oke, mungkin itu aja dari gua yang bisa gue sharing. Thank you semua.